keputusan nomor 78/PHP.Gub/Datar 19/2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2020 yang diajukan oleh 1. Agusrin Mariono, 2. Dr. Insinyur H.M. Imron Rosadi MM MSI berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2020 memberi kuasa kepada Z. Riansa S.H. dan Yasrijal Yahya S.H. selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2021 memberi kuasa kepada A. Yamin SHMH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini: 1. Dr. H. Rohidin Mersyah MM, 2. Dr. E.H. Rosjonsyah SIP MSI berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada Arkan Cikwan SH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu Provinsi Bengkulu, duduk perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum 3.1 dianggap dibacakan. 3.2 berkenaan dengan berkas permohonan. Bahwa perbaikan permohonan bertanggal 19 Desember 2020 yang diajukan pemohon melalui luring atau offline diterima oleh kepanitiaan Mahkamah pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 pukul 14.07 WIB berdasarkan tanda terima tambahan berkas perkara nomor 112 dan seterusnya tahun 2020, sehingga perbaikan permohonan pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu, terhadap perkara akuo, berkas atau dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan awal yang diterima di kepanitiaan pada tanggal 19 Desember 2020. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi, Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Oleh karena itu, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan tentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan pemohon dalam eksepsi. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 2016. Terhadap eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 sehingga perkara akuo dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Bahwa berdasarkan berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lain yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM antara lain berupa: 1. Dianggap dibacakan, 2. Dianggap dibacakan. Bukti P1, P2, P8, P10, dan P15. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban bantahan termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, serta memeriksa alat alat bukti yang diajukan oleh para pihak, bukti T1 sampai dengan bukti T36, bukti PT1 sampai dengan bukti PT16, bukti PK1 sampai dengan bukti PK33, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1, 2 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Mahkamah.
Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan akuo pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon. 3.9 dianggap dibacakan. 3.10.6 bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon perolehan suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% kali 1.014.760 suara atau total suara sah sama dengan 15.221 suara. Bahwa perolehan suara pemohon adalah 268.316 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait atau pasangan calon perolehan suara terbanyak adalah 418.080 suara. Sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 149.764 suara, setara dengan 14,76% atau lebih dari 15.221 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 1 huruf B Undang-Undang 10 2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 1 huruf B Undang-Undang 10 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut disimpangi, kuat non telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain berkaitan dengan permohonan akuo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 3. Eksepsi termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. 4. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 5. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 6. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 7. Andaipun pemohon memiliki kedudukan hukum, quote non, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 8. Eksepsi lain dan dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Eni Nurbaningsi, Suhartoyo, Daniel Yusmik Pefoe, Arif Hidayat, Saldi Isra dan Manahan MP Situmpul masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 bulan Februari tahun 2021 selesai diucapkan pada pukul 17.38 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, dan pihak terkait atau kuasa hukumnya, serta Bawaslu Provinsi Bengkulu atau yang mewakili.